Banyak sih orang yang bilang katanya harus divaksinasi gitu kan, segala macam tetek bengek. Tapi tetap sih kalau mata biru mah kalau udah kena satu, itu prosesnya agak lama untuk penyembuhan. Itu pun bisa habis kalau udah kena mata biru. Itu pernah kejadian di sini? Wow, saya udah berapa kali ya? Saya udah 3 kali dulu mata biru. Udah itu memang kesalahan saya ya. Iya. Saya kan termasuk jual beli barang juga ya. Jadi barang masuk, saya taruh campurin. Nah di situ saya nggak tahu kan entok yang mana yang sakit kan nggak tahu kan gitu. Di awal pertama mah kan normal aja gitu, normal. Tapi jelang udah 3 hari, nah di situ ada perubahan. Biasanya gitu. Kalau entok sakit tuh nggak langsung kena, dia minimal ada jangka waktu 3 hari. Itu entok kalau udah kena mata biru, dia tuh udah bergerombol numpuk, diem aja, udah nggak mau nafsu makan. Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan exposure yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Halo sahabat tani, salam jagat tani. Perkenalkan, saya Acep Jarkasih dari Jawara Entok, daerah Cilodong, Depok. Saya dari awal pertama kali itu tahun 2016. Sebetulnya dulu saya ternak ayam. Saya perhatiin kok entok, orang suka nanyain entok gitu di rumah. Saya bingung, kok di sini ya orang suka entok ya? Saya perhatiin di sini nggak ada entok gitu kan. Saya coba kan waktu itu. Saya cari-cari sama teman, saya cari di grup gitu kan, di Facebook ya. Ternyata ada di wilayah Depok gitu, dari Cilodong masih ada. Nah disitulah awalnya, kebetulan di Pondok Rajek gitu. Pertama kali saya mau ketemu di peternakan entok itu di Pondok Rajek. Kebetulan saya belajar dari dia. Dia itu banyak entoknya, lumayan banyak. Nah situ saya belajar, saya nyoba. Waktu itu saya memang mencoba pengen miara waktu itu, kalau nggak salah beli anakan sama dia. Dulu waktu itu saya nyoba beli 10 ekor ya. Saya coba pokoknya dari pas DOD umur seminggu sampai besar tuh, sampai indukan. Itu awal pertama kali. Lah kata saya enak juga nih miara entok gitu, tertarik juga nih. Akhirnya saya coba, saya gedein gitu kan sampai dia produksi. Alhamdulillah tuh dari hasil awal dulu saya beli 10 ekor itu udah mulai saya seneng, itu udah mulai belajar nelor tuh. Itu udah waktu itu bareng sekitar ada 3 indukan udah mulai nelor tuh. Nah di situ saya semangat. Nah dari situ udah terus jadi banyak. Ya, alhamdulillah. Kebetulan pas saya punya entok itu kan, saya iseng tuh bikin grup-grup di Facebook gitu kan, atau di WA. Ternyata banyak yang respon. Ya udah disitulah akhirnya teman-teman pada kumpul gitu loh. Akhirnya ya mau nggak mau di sini saya bikin pot pusatnya. Waktu itu dari Depok, dari Cibubur itu pada datang kemari. Karena antusias sama kerja sama entok gitu kan. Itu di situ awalnya. Sebetulnya memang awalnya saya nggak kepikiran entok ya, karena ayam katanya lebih gampang. Ternyata memang ayam lumayan juga, apalagi kalau ayam di kandang itu memang pakannya lumayan tinggi gitu kan. Makanya ayam tetap berjalan gitu kan, tetap jalan ayam beriringan sama entok. Ternyata nah situlah ganti-gantiannya. Jadi kita kalau miara ayam atau entok bersamaan,
itu bisa sering menutupin. Nah, dalam arti kata menutupin gini loh, kalau kita kekurangan buat beli pakan, kita bisa jual ayam umpama buat nutupin dia, atau sebaliknya ayam juga kalau kita kurang pakan kan sama-sama itu pakan bareng-bareng dia, paling antara salah satu aja kita kalahin buat modal pakan paling gitu. Sebetulnya sekarang banyak sih macam-macam pakan ya, maksudnya alternatif ya. Orang kan kadang memang kalau terfokus sama pakan pabrikan memang udah pasti jebol ya, nggak kuat. Sekarang kan udah banyak pilihan, apalagi kita tergantung kita bisa bikin fermentasi segala macam, apa entar ampas tahu, apa entar ampas kelapa gitu kan, kita fermentasi atau dari dedok. Banyak sih pilihan, sayur-sayuran, tergantung kita, kemauan kita aja, itu mah intinya. Yang orang peternak tuh yang paling ditakutin itu mata biru. Itu semua peternak kalau udah kena itu udah ibaratnya harapannya udah tipis kalau udah kena mata biru. Ya solusinya paling kalau kita nih, kalau peternak sendiri gitu kan, kalau dari kandang sendiri mah itu tipis lah untuk kena penyakit biru, terkecuali ada barang masuk dari luar ke kandang kita. Nah itu yang sangat bahaya, kan kita nggak tahu barang itu sehat apa sakit. Banyak sih orang yang bilang katanya harus divaksinasi gitu kan, segala macam tetes bengek. Tapi tetap sih kalau mata biru mah kalau udah kena satu itu prosesnya agak lama untuk penyembuhan. Itu pun bisa habis kalau udah kena mata biru. Itu pernah kejadian di sini? Wow, saya udah berapa kali ya? Saya udah 3 kali dulu mata biru. Udah, itu memang kesalahan saya ya. Saya kan termasuk jual beli barang juga ya. Jadi barang masuk saya taruh campurin. Nah di situ saya nggak tahu kan untuk yang mana yang sakit kan nggak tahu kan gitu. Di awal pertama mah kan normal aja gitu, normal. Tapi jelang udah 3 hari, nah di situ ada perubahan. Biasanya gitu. Kalau untuk sakit tuh nggak langsung kena, dia minimal ada jangka waktu 3 hari. Itu entok kalau udah kena mata biru, dia tuh udah bergerombol, numpuk, diem aja, udah nggak mau nafsu makan. Ya kalau kan gini ya, kalau entok banyak itu resikonya udah susah gitu loh. Kalau untuk 1-2 mungkin kita masih bisa ya, tapi kalau entok udah umpama di atas 50 ke atas udah repot, otomatis mau nggak mau kita harus jual atau kita karkas, paling itu kita potongin untuk karkas. Iya betul ya, kan nggak bisa ketolong. Biarpun umpama kalau 1-2 saya bilang tadi itu masih bisa kita tanganin, tapi kalau udah jumlah udah di atas 50 kan udah repot kan. Jadi solusinya itu bikin karkas, kita potong. Ya memang itu orang berpikiran gini kan, biarin lah rugi, dalam arti kata rugi, yang penting nggak hancur habis-habisan kan gitu. Paling orang pikiran gitu. Tapi kan kadang kalau karkas itu mah kan kalau orang mesen itu udah siap, udah ada gitu. Kalau kita kasih tahu ini untuk karkas ya, dalam arti kata bukannya untuk mati saya potong, bukan, itu untuk karkas, untuk yang udah dibekuin gitu. Dan kalau untuk yang masih ini masih bagus kok dagingnya, dan masih nggak ada perubahan. Kalau saya pribadi ya, saya tetap intinya satu buat pelajaran juga ya, itu jangan ada barang dari luar masuk. Intinya harus karena ayam untuk kita sendiri, karena virus itu kan menyebar dari mana-mana kan gitu. Tapi kalau dari kandang kita rentan jarang lah, ibaratnya lama gitu prosesnya. Yang penting kita rajin bersihin. Ada memang orang tua dulu itu kita bakar sampah lah di kandang. Itu kan katanya bisa mematikan bakteri gitu kan dari asap pembakaran sampah itu. Ya pokoknya pembakaran lah, macam daun, kayu atau apa. Itu bisa ngurangin atau membunuh bakteri, bisa itu. Tapi selama ini alhamdulillah saya coba bener. Taruhlah kalau saya ini mah ada sekitar 500-an meter lah. Dulu saya sempet berapa ya, hampir 300 ada. Iya, waktu pertama saya mulai gabung bikin grup itu kan banyak tuh yang supaya untuk itu segala macam, ada yang temen ini itu banyak. Itu pun
saya juga ngambil entok itu kan saya langsung cek ke kandang dia. Ini entok sehat apa enggak nih? Kalau entoknya sehat berani saya ambil. Tapi kalau entoknya sakit saya nggak berani. Kan gini, gampang sih sama aja. Kalau kita datang kalau entok sehat itu biasanya dia tuh kalau ada orang atau lapar gitu jam-jam ini itu pasti langsung ngumpul nyamperin. Terus nafsu makannya tinggi kalau entok sehat tuh kan. Biasanya begitu, gampang dicari dari matanya kelihatan cerah gitu kan. Dia nggak berair matanya, kan ada entok berair gitu. Terus ada yang suka menyendiri, nah itu udah mulai nggak benar itu entok. Terus dari bulunya udah agak apa ya, bangun gitu. Tapi kan penyakit itu bukan harus mata biru doang, banyak. Ya maksudnya yang bikin rawan itu biasanya kayak berak putih tuh, kapur tuh. Itu juga sama, itu bisa mematikan anak entok DOD itu. Dia biasanya itu sama aja bakteri juga sih, bakteri kalau mungkin kotor tempat minumnya gitu kan, terus tempat kandangnya juga kotor, jadi bakteri masuk. Iya mungkin amoniak juga gitu. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari saya masih breeding sendiri, tapi kalau untuk momen-momen kayak Idul Fitri saya ngambil dari luar. Maksudnya intinya membantu teman-teman lah. Kalau teman-teman punya entok juga ya saya bantu ngejualin gitu. Kalau enggak, kalau saya per ekor. Kok ribet? Kalau entok per kilo saya malah ribet. Justru saya basicnya gini aja. Biasanya orang mau entok seperti apa kan gitu. Yang mau umpama kayak basor itu mau basor. Kalau basor hari biasa paling saya jual 150 ya, hari biasa gitu kan. Terus untuk indukan biasanya 75 gitu kan. Terus ke bawah lah, terus daraan 60 atau jago muda 100 gitu. Kayak gitu aja. Basor tuh ya kalau bilang ini ngos udah ngos, yang mukanya udah merah tuh. Itu basor namanya. Iya, pejantannya, laki-lakiannya itu basor. Jadi bobotnya gede kan. Itu bisa 3,5 kg. Itu yang entok lokal ya. Tapi kan sekarang entok udah banyak Bang, ada entok hias itu. Ada jumbo, ada segala macam banyak. Ya sekarang gini, kalau untuk hias mah bukannya saya nggak mau, coba kita kan jual daging Bang, bukan jual hias. Kalau jual hias mah beda lah, itu penghobi ya. Kalau jangan jual daging, jadi untuk lokal. Tapi kalau untuk hias sekarang udah masuk ke daging sih Bang, yang udah biasa gitu. Udah masuk ke daging. Sekarang gini orang udah ngeliat bulu Bang. Kalau ayam entok mah udah dipotong udah jadi daging ya tetap daging. Makanya saya nggak mau kan merah entok hias. Bukannya nggak mau, maksudnya. Ya masih bukan yang nggak mau miara entok hias, cuma kebanyakan kita belinya mahal, jadi pas orang mau beli kayaknya murah kan akhirnya kita tekor kan. Yang saya tahu itu rica itu orang udah hobi ya. Ada macam-macam rica, terus ada apa tuh namanya itu orang Betawi apa ya? Obong apa itu semacam itu ya. Pokoknya saya lupa deh namanya. Banyak sih, digoreng juga bisa, di sayur juga, pasti di sop juga bisa. Dia mah sama aja kayak ayam sih. Tergantung kita mau ngolahnya mau apa gitu. Tapi yang terkenal kan rica kan? Entok. Iya yang terkenal banget makan, ya itu. Biasanya itu. Tapi kan orang Jawa biasanya macam-macam namanya, cuma saya nggak paham namanya apa lah, nggak butuh paham. Dia bisa ngolah sendiri. Ya kalau mau biasanya kan gini, kalau orang yang mau beternak suka nanya enakan anakan apa enakan indukan, kan itu selalu pertanyaan itu kan ya. Kalau menurut saya ya sebenarnya duduknya sama aja, cuma kalau untuk pengen cepat mending kita beli indukan. Di situ ketahuan ya kan. Kalau anak kan terlalu lama, 6 bulan baru bisa produksi. Tapi kalau kita beli indukan sepasang lah buat pertama awal,
coba dulu sepasang gitu. Kalau memang dia bisa berkembang ya mungkin tinggal tergantung kita terusin itu. Memang banyak pilihan, mau anak mau atau indukan, tergantung kitanya aja. Terus segala paling tempat sih memang. Iya, sebetulnya entok juga nggak terlalu gede juga, nggak ada masalah. Toh entok mah binatang yang nggak bisa kemana-mana, ibaratnya kita bikin kandang ukuran semeter kali 2 meter juga masih bisa kan entok mah, nggak masalah entok mah. Kalau untuk DOD itu minimal harus panggung memang, karena kotorannya biar nggak kena dia juga, harus ke bawah. Ntar kalau udah sebulan boleh lepas ke tanah apa-apa. Kebanyakan orang kan kadang nggak diperhatiin itu, jadi ya bisa netes taruh aja dikurungin atau di apa, kan itu kotoran tidur sama dia, makan di situ kotorannya kemakan, jadi kebersihannya nggak terjaga. Ya nggak usah nyerah lah, kalau entok memang orang kan biasanya beratnya dipakan, ya nggak usah menyerah, kita masih punya pilihan kok, alternatif pakan gitu kan. Yang penting kita ada kemauan aja, itu aja kok. Jangan nyerah dalam arti kata pakan alasan pakan mahal segala macam, tetap kok masih ada solusinya. Selagi kita bisa, banyak kok pakan gratis alami masih banyak. Kalau memang kita mau, itu aja. Ya sekarang masih ke saya masih bisa di Jawa Rentok, di wilayah Cilodong, Jawa Rentok. Saya namanya Jarkasih, Acip Jarkasih ya. Bisa kalau langsung ke saya, hubungi saya aja. Nomor teleponnya 085 3321 98517. Nah itu di Google Map juga ada tuh Jawa Rentok.